Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjumpa dengan saya Ibnu Akil. Terima kasih sudah mampir di channel saya Developer 101. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar sistem basis data. Teknologi database telah berkembang dengan cepat ya selama beberapa dekade belakangan ini. Diawali dengan konsep database relasional. Database relasional sendiri masih menjadi dominan, masih menjadi dominan di antara konsep-konsep database lainnya seperti object oriented, kemudian spesial dan multimedia ya. Nah, database relational design ini telah menjadi bagian dari software design aids ya, yang dapat diimplementasikan gitu. Ya, namun sebelum itu kita pelajari dulu konsep dari database ya. Kita mulai dari database definition ya di sini. Menurut teori tahun 2011, a database is a more complex object. Ya, jadi database itu objek yang lebih kompleks. It is a collection of interrelated stored data ya. Jadi ini adalah kumpulan dari data-data yang saling berhubungan ya. Data yang tersimpan yang saling berhubungan. Jadi kalau tidak berhubungan bukan dikatakan database relasional ya. That serves the needs of multiple users within one or more organization, yang melayani kebutuhan dari banyak user ya di dalam satu atau lebih organisasi. Jadi dia adalah kumpulan data ya. Kumpulan datanya dalam bentuk digital tentunya, bukan dalam bentuk fisik ya. Kalau dulu mungkin dalam bentuk arsip ya, itu adalah manual, sedangkan digital kita menyebutnya sebagai database, bukan lagi arsip. Selanjutnya adalah database komponen atau komponen-komponen yang ada di dalam database. Nah, database terdiri dari table-table ya, kumpulan table atau disebut juga file ya. Jadi terminologinya ada dua macam. Disebut table itu konseptual, kalau file itu dalam bentuk fisiknya ya. Nah, table ini terdiri dari row ya, terdiri dari kumpulan row atau disebutnya tuple. Nah, row sendiri terdiri dari kumpulan kolom atau disebutnya atribut. Nah, masing-masing kolom tadi ya terdiri dari data item. Nah, data item ini adalah elemen atau komponen terkecil dari suatu database. Nah, karena database tadi dalam bentuk ya, kumpulan data dalam bentuk digital, maka diperlukan suatu software ya, namanya database management system. Jadi di sini dikatakan database management system atau disingkat DBMS is a generalized software system for manipulating database. Adalah sistem perangkat lunak
yang umum ya untuk memanipulasi data. Kenapa data ini perlu dimanipulasi ya? Ya, dalam prosesnya manipulasi data itu kita akan melakukan insert data ya, update data, delete data ya, dan mungkin retrieve atau mencari data ya. Karena dengan adanya data DBMS ini, proses pengelolaan data itu menjadi lebih mudah ya dibanding data yang manual ya kalau menggunakan arsip. Kan peran DBMS ini di era digital sangatlah penting. Nah, contoh-contoh dari DBMS antara lain ada MySQL ya. MySQL. Kemudian ada PostgreSQL, ada Microsoft Access ya, ada SQL Server, ada Oracle ya, ada DB2 dan macam-macam. Nah, DBMS ini jadi ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling rendah ya adalah aplikasi Excel ya, itu juga merupakan database. Jadi semakin tinggi, semakin besar kapasitas penampungan datanya ya, kemampuannya dalam menampung data itu lebih besar. Jadi kita nanti akan menyesuaikan dengan kebutuhan sistemnya dalam menentukan DBMS apa yang cocok di dalam sistem kita. Kemudian database life cycle ya. Database juga memiliki siklus hidup di sini ya. Dimulai dari apa? Nah, ini biasanya kalau kita mengembangkan aplikasi ya dimulai pada saat requirement analysis ya. Di situ kita akan mengidentifikasi kebutuhan sistem termasuk kebutuhan database-nya seperti apa, struktur datanya seperti apa ya. Kemudian kita akan melakukan logical design ya, yaitu desain secara konseptual atau secara logika. Misal di dalam sistem kita menemukan objek-objek seperti katakanlah di dalam sistem akademik ada dosen ya, ada mata kuliah, ada siswa. Kita akan melakukan logical design, katakanlah dosen ya mengajar mata kuliah ya. Berarti antara entitas dosen atau objek dosen ada hubungan dengan entitas atau objek mata kuliah, yaitu dosen mengajar mata kuliah. Kemudian setelah logical design selesai ya, biasanya sudah lengkap relasi antar entitas dan antar objek di dalam logical design, baru kita akan transformasikan menjadi physical design ya. Physical design nanti diimplementasikan oleh DBMS. Misalkan kita akan terapkan rancangan kita yang logical design atau conceptual design tadi ke dalam DBMS, misalkan MySQL, PostgreSQL ya, SQL Server dan DBMS lainnya. Nah, setelah physical design sudah selesai ya, rancangannya diterapkan dalam physical design, maka baru database tadi diimplementasikan ya, dimonitoring ya, dan dimodifikasi pada saat database itu digunakan oleh aplikasi gitu ya. Selanjutnya konseptual data modeling ya. Ini membahas lebih rinci pada tahapan konseptual data modeling, yaitu modeling is the driving component of logical database design. Jadi ini adalah komponen yang mengendalikan
desain logis database. Ada dua metode di sini yang akan kita bahas nanti. Pertama menggunakan ER atau Entity Relationship Model ya. Ini yang sudah sejak lama dipakai di kalangan DBA ya. Maksudnya database design. Kemudian juga kita akan coba menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Di dalamnya ada juga database modeling ya. Nah, dua metode inilah yang akan kita kaji lebih jauh nanti di video selanjutnya. Oke, jika Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe ya, agar mendapat notifikasi video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi.